Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Indah Syafira Cewardani, Nadira Rahma, dan Isda Jayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab sistem moneter dan proses penciptaan uang. Materi pertama yaitu tentang bank sentral dan sistem perbankan. Pada dasarnya, pengertian bank sentral adalah suatu instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Tugas bank sentral yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan. Wewenang bank syariah adalah kewenang membuat kebijakan moneter, kewenang mengatur sistem perbankan, kewenang mengatur dan mengawasi perbankan. Berikutnya yaitu sistem perbankan. Dalam Black Law Dictionary, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang mencakup tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia, ini cukup permasalahan. 1. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan. 2. Jenis dan usaha perbankan. 3. Perizinan, pemilikan, dan bentuk-bentuk hukum, serta persyaratan dan prosedur pendirian bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Rahma Fajriya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang peralatan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dengan sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah, bank sentral atau otoritas moneter dari sebuah negara untuk mengontrol penawaran uang, ketersediaan uang, tingkat bunga dalam rangka mencapai seperangkat tujuan orientasi kepada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, di mana biasanya kebijakan moneter dikenal sebagai pilihan antara kebijakan ekspansi atau kebijakan kontraksi. Nah, alat kebijakan moneter ini dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu yang pertama ada operasi pasar terbuka uang rupiah atau valuta asing. Yang kedua ada penetapan cadangan wajib minimum. Yang ketiga ada penetapan tingkat diskonto. Yang keempat ada pengaturan kredit atau pembiayaan. Kemudian yang kelima ada kebijakan yang lain yang dianggap perlu. Kemudian pada bagian keempat di sini saya akan menjelaskan tujuan dan sasaran kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau inflation targeting framework dengan menganut sistem nilai tukar untuk mengambang atau free floating. Nah, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isda Jayanti, NPM 1951020341. Di sini sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu tentang regulasi sistem keuangan dan kebijakan moneter di Indonesia. Sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan, yaitu perbankan dan sistem pembayarannya. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah: yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Fungsi lender of the last resort merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.